saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif, dan kali ini kita kembali bersama Pastor Pendeta Pak Daud Tony, di mana Pak Daud Tony di sini memberitahu pesan Tuhan bahwa presiden yang akan terpilih di 2024 ini akan mengubah ekonomi Indonesia. Dan di sini Pak Daud Tony bilang kalau presidennya ini terpilih, Indonesia tidak akan mengalami inflasi di 2024 ini. Seperti inflasi tahun kemarin, inflasi ekonomi yang gede-gedean. Tapi di sini presiden yang terpilih tidak akan mengalami inflasi. Dan langsung saja kita ke khotbahnya. Mari kita simak videonya. Ada di mana nih Thomas? Ada di Tangerang, Pak Daud. Mari Pak Daud, boleh mulai. Oke. Kita doa dulu. Kita doa ya. Ya, Aku Pak Daud. mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan. Demi nama Yeswa HaMashiach. Amin. Amin. Ya Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan Pak Daud, atau mungkin Pak Daud mau sampaikan sesuatu? Jadi sekarang ini Thomas, Ya Pak Daud. kita percaya bahwa Elohim turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Amin Pak Daud. Amin Thomas. Amin. Nah, artinya apa? Bahwa kita percaya kekuatan Elohim itu pasti akan menyertai, menolong kita. Amin. 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 Nah, jadi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata Thomas. Amin. Nah, saat ini ya Thomas ya, kalau diperhatiin ekonomi ini bergerak karena adanya pilpres. Betul. Bagi-bagi sembako, Bagi-bagi uang. Nah, tapi ingat Thomas, di tahun 2025 sudah tidak ada yang bagi-bagi lagi. Tinggal rumah sakit laku. Jadi Thomas, Ya Pak Daud. kalau Iya, Pak Daud. diperhatiin sekarang ini untuk anak-anak Tuhan yang bisnis, sementara waktu bertahan dulu. Ya. Jangan terpancing dengan untuk utang bank, karena fasilitas bank bunga khusus. Betul Pak Daud. Karena apa? Kondisi daya beli seperti ini masih sampai tahun 2026. Betul Pak Daud. Sampai berapa Thomas? 2026. Nah, jadi kondisi seperti ini tuh masih akhirnya utang bank karena ada fasilitas khusus, bunga khusus. Ingat, kondisi seperti ini masih sampai 2026. Betul Pak Daud. Makanya kan saya beritahu lebih baik jangan KPR. Jangan utang bank. Iya. Karena apa? Karena bunga bank itu nanti akan tiba-tiba naik Thomas. Ya. Dan pesan saya kan juga jaga-jaga ada uang tunai di rumah. Betul. Pak Daud pernah berpesan siapkan uang tunai Jangan rupiah dan dolar. Uang rupiah di rumah. Betul. Bank juga di bank juga ada
di rumah juga ada. Karena Betul, jaga-jaga bila terjadi pembatasan untuk mengambil uang di bank. Betul Pak Daud. Nah, itu bisa terjadi, hati-hati di tahun 2025 setelah pelantikan 2025 Pak Daud presiden. ya. Setelah presiden naik ya Pak Daud. Iya. Setelah pelantikan presiden Ya Pak Daud, sobat putus Pak Daud. 100 hari kerja. Nah, hati-hati di putaran 25 awal, Thomas. Ya Pak Daud. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Hmm? Nah, gimana Pak Daud, selain ini gambaran tentang ke depan bagaimana untuk persiapan jemaat untuk menghadapi setelah presiden terpilih, apa yang harus kita berbuat untuk menghadapi ekonomi susah Pak Daud? Makanya perlu seorang presiden itu dari militer, karena dia harus membuat keputusan di atas orang normal. Jadi Pak Daud berpikir presiden harus dari militer ya Pak Daud ya? Dan dia harus berpikir mengambil keputusan di atas manusia biasa atau manusia normal. Ya Pak Daud. Artinya apa? Berani mengambil tindakan. Apa, Thomas? Ya, jadi bisa mengambil tindakan karena seorang militer Pak Daud ya, tegas di lapangan Pak Daud ya. Dan kalau masih normal, kan masih mikir macam-macam, Thomas. Betul. Jadi harus Ya, di atas apa, Thomas? Ya Pak Daud. Di atas manusia normal, dan pengambil keputusannya pun dia berani resiko di atas manusia normal untuk menyelamatkan negara. Ya, jadi diperlukan presiden yang di atas normal dan cepat mengambil keputusan pun di atas normal dan berani tanggung resiko Pak Daud ya. Iya, dan siap mati untuk negara. Dan siap mati buat negara, siap Pak Daud. Karena waktu kondisi berat, kondisi resiko ekonomi yang berat, itu harus punya figur seorang militer nomor satu, aman dulu. Ya, karena kalau aman pasti orang banyak investor Pak, pasti banyak investasi dan bisa bekerja dengan baik Pak Daud. Nah, minimal bisa bertahan. Betul. Dan tidak terjadi kekacauan atau kehancuran ekonomi. Karena yang penting adalah normal dulu. Gimana, Thomas? Betul. Betul Pak Daud. Yang penting keadaan normal, aman, Kondisi sehingga orang merasa nyaman normal, untuk bisnis. stabil. Yes. Dan stabil negara Pak Daud ya. Iya. Jadi harus karena itu akan berat di tahun 2025. Betul Pak Daud. Tahun berapa, Thomas? 2025 setelah presiden naik Tahun Pak berapa, Daud. Thomas? 2025. Iya. Maka Siap Pak Daud. ini yang jadi presiden yang saya harapkan harus apa? Punya Jadi kemampuan di punya atas kemampuan normal, di atas normal. atas normal. Di atas normal dan ambil keputusan di atas normal dan berani tanggung jawab. Dan siap mati untuk negara. Siap mati buat negara Pak Daud ya. Siap. Kenapa di atas normal? Coba misalnya gini, kalau terjadi perang, itu kan mikirnya satu HAM dulu, betul enggak? Kalau Betul. orang normal, Betul. betul? Betul. Yang jadi pertanyaan, apakah peluru itu kenal HAM? Iya Pak Daud. Betul? Betul. Betul. Artinya harus apa? Mengambil tindakan keputusan, betul enggak, Thomas? Betul Pak Daud. Untuk keamanan negara, betul enggak, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, kita harus ikut adanya aturan internasional, HAM internasional, tapi juga yang kedua, tidak boleh lupa mengutamakan keamanan nasional. Betul Pak Daud. Hukum nomor satu
tapi keamanan juga nomor satu, Thomas. Betul Pak Daud. Bagaimana, Thomas? Gimana, Betul Thomas? Pak Daud. Betul Pak Daud. Hukum nomor satu, tapi keamanan juga nomor satu Pak. Nah, makanya harus di atas normal kan, Thomas, mengambil Betul. keputusannya. Harus terus normal dan cepat dan berani mati buat negara. Dan siap menanggung resiko, bertanggung jawab untuk negara, Thomas. Betul. Dan tidak peduli dengan dunia internasional, kritik macam-macam atau bicara macam-macam. Kalau kita dengerin semua kritikan kan pusing sendiri, Thomas. Betul Pak Daud. Yang penting nomor satu, negara aman, ekonomi aman, rakyat aman, damai sejahtera. Betul nggak, Thomas? Betul Pak Daud. Betul. Kalau dengar kritik negara lain, dunia internasional, kan bingung sendiri, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, harus punya presiden yang berani mengambil keputusan. Di atas normal. Nah, contohnya ada, Thomas. Siapa Pak Daud? Presiden Cina. Betul? Ya, Xi Jinping ya. Makanya kan ekonomi Cina itu adalah yang menguasai ekonomi dunia nomor berapa? Betul nggak, Thomas? Hampir seluruh dunia dikuasai Cina Pak. Barang dagangan semua. Sampai jarum pentul aja dikuasai Cina Pak. Karena dia berani mengambil keputusan, nggak peduli dengan orang bicara. Betul Pak Daud. Betul? Betul. Kedua ada lagi, Thomas. Siapa? Presiden Rusia. Oh ya. Mau bicara apa terserah kan gitu, Thomas. Penting Betul. negara saya aman kan gitu. Aman. Betul? Betul. Nah, Indonesia perlu seorang presiden dari militer itu seperti presiden Cina. Betul. Baru Indonesia ini aman dan stabil. Amin. Dan itu harus dari militer. Siapa Daud? Nah, oke, Thomas. Sekarang Oke, Pak kita Daud. dengerin Pendeta Maksi Pungus bicara ya, Thomas ya. Oke, siapa Daud? Pendeta Maksi Pungus, Thomas. Dia Ya, dampingi mana kita, Pendeta Thomas. Maksi? Ya, Pendeta Maksim Mungus sudah Dan bergabung. ingat, presidennya tidak boleh petugas partai. Iya. Shalom Pendeta Maksim Maksi, Presidennya tidak boleh apa, Thomas? petugas partai. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.